kedua kita ya dalam acara pelatihan pembekalan terapi sinergi. Insya Allah pada pagi hari ini kita awali dengan terapi gelombang ya. Siap. Ini langsung dengan trainernya yang ditunjuk dari Itera ya, pernah dengar Pak? Itera ya. Beliau langsung ya dari perusahaannya langsung ya, trainer perusahaan langsung. Nah, kemudian nanti akan berbagi bagaimana cara penanganan penyakit-penyakit, kasus-kasus dengan Itera ya. Kemudian ada dengan terapi detox juga, dilanjut dengan terapi dengan alkali ya, jadi basa, asam gitu ya. Dan kemudian nanti bedah kasus di sini ya. Bagaimana di sini sudah hadir di depan kita ya, yaitu Sinse Budiman ya. Sinse Budiman ini praktisi akupunturis ya. Terus TCM beliau itu ya, udah luar biasa pengalaman pengobatannya dalam dunia TCM ya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi dirapikan kembali duduknya, dirapihkan ya, rapikan, dan tidak menghalangi temannya yang di belakang. Disiapkan buku catatannya karena di sini kita langsung kepada praktek ya. Baik, biar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil ya trainer kita yang insya Allah akan berbagi terapi gelombang, detoksifikasi, dan terapi alkali ya. Untuk tempatnya kami persilakan, silakan Sinse. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Budiman, biasa orang panggil Sinse Budi, dari Bogor. Ya, saya praktisi akupuntur, refleksi, ya, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan menggunakan alat bantu, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lihat alat yang model kayak begini, yang kayak hair dryer. Pernah lihat alat kayak begini? Udah pernah pakai? Belum. Ada yang udah pernah? Udah pernah. Yang udah punya? Ada Bapak udah punya? Ya. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat di sosial media banyak banget sekarang orang pakai alat-alat blower seperti ini. Pada waktu awal juga saya pakai, orang nanya, "Pak, emang sekarang akupuntur pakai hair dryer?" katanya. "Emang hair dryer bisa buat badan?" katanya gitu kan. Saya juga awal nggak percaya dengan alat-alat kayak begini, tetapi ternyata ketika dipraktekin ke badan, oh luar biasa ya. Saya perkenalkan dulu, alat ini namanya Itera Care atau gelombang tera, di mana gelombang tera ini fungsinya adalah memanaskan tulang ya, di mana ada teorinya Bapak Hippocrates yang mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang dapat memanaskan tulang maka dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya. Terapi-terapi yang kita lakukan adalah stimulasi kan, baik pijat, refleksi, dan lain sebagainya adalah menstimulasi, di mana sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyediakan obat di seluruh tubuh. Dengan kita lakukan terapi, kita stimulasi bagaimana zat tersebut bekerja ke organ yang bermasalah sehingga terjadi perbaikan. Nah, perkembangan teknologi telah memecahkan teori itu yang selama ini kita lakukan pemanasan. Ada yang mulai dengan moksa, moxibosi, ya, lalu bantal panas, lampu infrared, dan lain sebagainya, yang dimana ternyata hanya nyampainya sampai ke otot, kulit, nggak nyampe ke tulang. Nah, bagaimana memecahkannya supaya bisa sampai ke tulang? Ternyata
ketemulah bagaimana mengadopsi konsep gelombang tera, di mana gelombang tera bekerjanya gelombang, bukan hawa panas. Kalau hair dryer itu hawa panas, tapi kalau namanya gelombang ini bermainnya gelombang panas. Bapak Ibu yang tahu masak pakai oven atau hair dryer, ya. Bedanya kalau misalnya kita taruh makanan di Tupperware, masukin ke oven, yang meleleh apa? Tupperware-nya, betul? Mungkin dagingnya tetap masih dingin karena dia hawa panas. Tetapi kalau kita masuk ke microwave, Tupperware-nya atau piringnya kita pegang tidak panas, tapi dagingnya matang. Kenapa? Karena dia bermain gelombang. Jadi beda antara hawa panas dan gelombang panas. Nah, ini menggunakan metode gelombang. Jadi kalau ada bagian yang bermasalah, dia akan rasa panas, kayak orang kebakar, kayak disayat-sayat. Tapi kalau kita badannya nggak napa-napa, wah enak banget, anget-anget gitu kan. Nah, kerennya pasien-pasien saya yang kasusnya stroke, saraf kejepit, itu cepet banget untuk ditangani pakai ini. Agak sensasional, ya. Nah, yang kedua, ini bisa mematikan sel parasit. Sel parasit itu mulai apa? Kista, tumor, kanker, kutil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya kutil, terutama di leher, nah itu enak banget kita panen, ya. Di blow, besok kering, langsung pada copot, ya. Begitu juga urusannya tumor dan kanker. Kok bisa kayak begini gitu kan, ya. Jadi alat ini mematikan sumbatan-sumbatan, membuka sumbatan-sumbatan, mematikan sel-sel parasit, ya, dan mengaktifkan sel-sel yang tidur. Jadi kalau ibu-ibu paling enak, ibu-ibu paling demen kalau saya blow di muka, ya. Kasih waktu saya 5 menit, mukanya langsung 3 tahun lebih muda, tanpa skincare, tanpa sentuhan, dan hasilnya permanen, ya. Nah, itu ibu yang manggut-manggut, oh iya udah pernah gitu kan, ya. Itu favorit. Biasanya kalau saya cerita, ibu-ibu ngomong kesehatan nggak digubris, tapi kalau ngomong tentang kecantikan langsung, wah pak, senggol-senggol suaminya, pak beli pak gitu kan. Nah, ya. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang mau antri gitu kan, ya udah 5 menit 50.000 saya bilang, saya blow mukanya, ya kan. Satu hari kalau ada 10 lumayan 500.000 pak, tiap hari pak. Cuman 5 menit kerjanya, ya blow muka aja, ya. Kenapa? Karena sel-sel yang tidur. Bahkan saya ngobati orang-orang yang mukanya korban obat dokter, yang flek, yang gatal-gatal. Coba dia kalau skincare berapa duit? Ternyata bisa, ya. Masalah apa lagi? Kalau cuma pegel-pegel atau sakit-sakit, ya gampang lah gitu kan. Nah, ini alat ini membantu untuk kita-kita semuanya yang berprofesi sebagai praktisi. Kita tahu yang namanya kalau kita mijit orang ada energi berpindah, betul? Nah, ada chi yang mengalir. Penyakit orang pindah katanya, anginnya pindah. Nah, dengan kita melakukan tambahan terapi dengan gelombang ini, otomatis juga meminimalis resiko kontak langsung, ya. Nah, kekuatan alat ini sekarang sudah digunakan 80 negara sudah pakai alat ini, ya. Tadinya juga saya nggak percaya pak, begitu saya cek di Google, di YouTube, loh ternyata mendunia alat ini, ya, yang model hair dryer kayak begini. Nah, ada apa di sini? Ada kekuatan kristal optiknya, ya. Beda kalau Bapak Ibu lihat mungkin di online, di Tokped, di Shopee banyak yang harganya murah-murah. Mulai dari ratusan ribu, 1 juta, 2 juta. Hati-hati dengan barang-barang seperti itu. Kenapa? Modelnya sama tetapi gelombangnya berbeda. Yang ada Bapak Ibu nanti besok jadi sakit badan, ya. Yang harusnya gelombang ini memberikan kehidupan, ya, tetapi jangan merusak sel kita. Nah, kekuatan dari alat ini, terapi setengah jam sampai 1 jam dengan alat ini sama dengan 10 kali akupuntur, 20 kali bekam, 40 kali pijat, sesuai datanya, ya. Nah, jadi sangat terbantu. Saya harapkan teman-teman terapi semuanya pingin punya peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan di dalam kita melakukan terapi. Tentunya kita punya nilai-nilai tambah yang dimana akhirnya satu, pasien jauh lebih cepat sembuhnya, betul? Yang kedua, mampu menangani. Buat saya sebagai akupuntur itu tidak semua titik akupuntur boleh kena jarum, betul? Ya, nggak semuanya boleh ditusuk jarum meskipun di situ ada titik akupuntur. Tetapi dengan ada alat seperti ini, kita bisa jangkau titik-titik yang dilarang tusuk untuk akupuntur. Dan ini aman mulai dari bayi sampai orang usia lanjut apapun ini boleh pakai, kecuali wanita hamil atau lagi haid, ya, atau ada alat-alat benda asing seperti pen, ring, itu kita hindari. Bukan orangnya nggak boleh di blow, ya. Dan efeknya ini luar biasa, ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut atau ingin punya alatnya, nanti bisa menghubungi Kang Dana untuk hubungan dengan saya. Jadi bisa saya ajarkan bagaimana penggunaannya dan nggak perlu lama-lama, ya, nggak perlu lama-lama. Apakah alat ini terus menggantikan terapi kita? Tidak. Ada terapi yang tetap harus dengan sentuhan tangan. Kayak misalnya ada dislokasi, ya tetap harus reposisi. Ada bagian-bagian yang memang tetap saya lakukan. Saya tetap lakukan refleksi, saya tetap lakukan akupuntur, tetapi saya akhiri finishingnya kita pakai alat seperti ini. Jadi lebih maksimal, ya, untuk terapi kita. Nah, sebagai contoh, ya kan, setelah kita kenalan dengan alat ini, ada yang punya keluhan di badan? Bapak keluhannya apa, Pak? Pegel, sakit. Kenapa? Papiloma bisa, karena dia memecah. Ingat, ini memecah sumbatan. Jadi mengaktifkan sel-sel yang tertidur, menghancurkan sumbatan-sumbatan, mematikan sel-sel parasit, membangkitkan kembali sel-sel yang sudah lelah, ya. Jadi kalau kita pakai hair dryer, ditembakin ke badan, ke muka, besok mukanya gosong, ya, selnya rusak. Kenapa? Karena panasnya mengandung radiasi. Tetapi kalau ini memang alat yang untuk terapi kesehatan, sel yang tertidur malah selnya jadi segar lagi, ya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Pak Iwan. Pak Iwan, punten Pak, boleh duduk maju ke depan Pak. Iya, makasih. Iwan langsung. Nah ini hari ini dikasihnya air pristine. Ntar waktu saya dan kawan saya demo tentang air, jangan kaget lihat air pristine, ya. Ada apa gitu kan? Kita salahin panitianya ntar. Oke, sebentar. Ya, Bapak ada keluhan di blow nanti. ya. Ini sensasinya hanya di blow aja. Dan waktu penggunaan blow ini tidak boleh atas bawah, ya. Jadi harus dari atas ke bawah turun. Nah, udah sampai bawah, balik lagi. Nah, ya. Jadi nggak boleh balik. Nggak boleh, Pak. Oh, perlahan-lahan, Jangan. perlahan-lahan. Nah, Kelihatan. ada dua. Kalau kita Maju boleh. garis lurus itu untuk detox. Kita bersihkan dulu meridiannya, ya. Ketika kita putar perlawanan jarum jam, karena ini gelombang kuantum, ini untuk stimulasi penguatan. Nah, kalau ketemu bagian yang bermasalah, dia akan rasanya nanti panas. Tapi kalau enggak, enak-enak aja, hangat. Ya. Nah. Apa rasanya, Pak? Hangat. Nah. Ini kalau untuk kolesterol, ya. Nah,
Yang di blow juga sederhana Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita blow sepanjang tulang belakang, ini jalur meridian, ya, kena semua titik akupuntur. Berarti kalau orang sehat pun kita blow setiap hari, itu dia sudah sama dengan terapi akupuntur di titik-titik organ. Jadi ngecas organ, ya. Panjang meridian, panjang tulang belakang, lalu 2 jari dari tulang belakang kiri dan kanan, ya. Selain dari titik meridian, yang kita ambil lalu apa? Titik limpatik. Limpatik itu telapak tangan, telapak kaki, semua lipatan-lipatan, lipat leher, ketiak, lipat siku, lipat paha, ya. Dan ngerjain ini nggak perlu lama-lama, ya. Kira-kira 5-10 menit itu udah enak, ya. Kenapa? Jaraknya kira-kira 5-10 cm. Terutama kalau orang pakai baju. Orang pakai baju ya, kalau saya 2-3 cm saya mainin. Nggak ada masalah. Dan kalau orang punya bermasalah di misalnya saraf kejepit, ini jarak segini nggak bakal tahan. Ya. Ini kalau tadi keluhannya di pundak sini tapi nggak terlalu parah, ya ini biasanya urusannya masih ringan. Biasanya di awal udah nggak ketahan gitu. Nah. Jadi sederhana untuk digunakan, sederhana untuk dipraktekkan, dan tidak beresiko. Tetapi hati-hati juga untuk orang yang punya diabetes. Yang punya diabetes jangan terlalu lama. Biasanya ketemu nanti efek melepuh. Karena tubuhnya udah panas, ya. Biasanya orang juga enak tidurnya, ya. Coba rasanya gimana, Pak? Weh. Enakan? Enakan? Ya, terima kasih Pak. Ini mah mau semua ini mah. Ada lagi? Ada. Kenapa? Ayo. Pinggang. Ayo Pak, pinggang sini. Dapat terapi gratis kah? Iya. Kenapa? Kista bisa. Ya tadi saya bilang, mulai dari kutil, kista, tumor, kanker itu bisa, bahkan tanpa melakukan kemo dan tidak beresiko kan. Bedanya begini Bapak Ibu, pengobatan barat dengan pengobatan timur. Kalau namanya pengobatan barat, satu yang diobati, yang lain kena efek samping, betul? Misalnya kita minum obat lah, contoh. Obatnya buat salah satu penyakit, tetapi dampak obatnya ke semua organ. Lambung, liver, ginjal, itu udah pasti kena. Ya, jadi satu yang diobati, yang lain ikut rusak. Kita lakukan buat tumor kanker, kita lakukan kemo, tumor kanker yang diberesin, sel yang lain ikut rusak. Tetapi pengobatan timur dengan menggunakan herbal dan pijit, akupuntur, refleksi dan lain sebagainya, satu yang bermasalah, yang lain ikut diperbaiki. Ya, nah ini bertolaknya pengobatan barat dengan timur. Ya, bersyukur kita yang ada di terapi-terapi tradisional, ya, pengobatan timur ini justru bukan bicara efek samping selama prosedurnya benar, ya, selama prosedurnya benar. Bapak keluhan di pinggang, oke. Kayaknya di bawah pinggang itu. Pantong. Bekas malam itu mah. Wah, ini kebanyakan guna gandul ya Pak ya? Ya. Ini guna gandul Itu ini mah bekas semalam guna ini. gandul. Terapi Ci. Oke. Ya. Tahuan dah. Itu mah terapi cinci itu mah. Nah, kalau untuk pria, ya, kalau mau sensasional sebetulnya lebih enak kulit langsung buka baju.
Buka aja. Pak. Celana tidak usah, Pak. Ustaz. Oh, ini double Pas baju. bener gandul ya kan? Tengkurap boleh, telentang jangan, Pak. Kalau nopeng apa lagi dah. Iya, double. Bajunya pengen 5 biji bagaimana sih? Itu mau telentang. Ibu ini telentang juga. Pandang-pandang. Udah pandang dulu. Nah, kelihatan ini apa tuh? Semen. Nah, semen. Nah, itu nih, semen. Semen. Apaan? Semen. Bohong. Semen di mana itu? Ya. Tadi udah gandul buat celana dong. Yang udah gandul praktek dulu. Modal gandul 6 kilo. Enggak apa-apa, Pak. Bapak kan laki-laki. Itu buka bajunya. Buka baju gitu. Bobo. Jangan-jangan Oh, sama kopiahnya. Jangan-jangan ini apa tuh macan, botolan. Ya. Pak buka Pak kayak orang cacat begitu mah. Nah begitu Pak. Nah, Duh enak ini. Ay manyan. Nih. salah satu nilai tambah orang pakai alat ini terapi enak yang nggak disakitin. Iya. Tetapi kalau orang saraf kejepit tetap menderita sih. Nah. Ya, sensasinya kayak orang kebakar gitu kan. Nah, Kembali jalannya. Halus kan. rasanya enak. Beda. Jadi biasanya pasien ketagihan. Itu kenapa beda? Kenapa? Kenapa? Kalau ini tipe yang di atas ini Pak, ini premium plus. Oh, Ya. Nah, jadi Berarti lebih murah. ini lebih mahal. Mahal dong. Ya, premium plus. Jadi yang ini perbedaannya secara anginnya bandingin tadi kan lebih kenceng. Ini kelihatan lebih soft tapi penetrasinya lebih dalam. Baik pertama. Yang pertama. Nah, Itu tapak tuh ya. pertama. Talet. Ya. Pertamax turbo ini Pak. Ada kalau yang tipe yang tertingginya itu yang pro. Ya, harganya 53 juta. Wah, keren. Jual sawah dulu. Tapi kalau saya pakai yang pro saya nggak bisa kerja karena listrik orang jebol. Wah. Nah, jadi kalau pakai dua model tipe ini bisa pakai. Kenapa? Karena listriknya kurang lebih 300 sampai 400. Ya. Jadi kalau kita ke rumah orang juga nggak ngejepret. Tapi kadang-kadang pakai yang begini juga ngejepret. Ya, kalau AC dia hidup, kulkas hidup, rice cooker hidup, ya ngejepret juga. Ya. Kalau yang pro tadi itu listriknya 1200. Wah. Nah, jadi bawa alat keren-keren tapi nggak bisa pakai, nggak bisa kerja buat pajangan doang, buat apa ya? Nah, Bawa aki ya? Aki bawa bisa. Bawa genset. udah semua. Oh, iya. Ini Bapak anginnya juga banyak ini. Nah, ini kan konsepnya sama dengan terapi-terapi kita ya, baik pijit, bekam ataupun akupuntur. Kalau tubuhnya banyak angin, dia akan terjadi healing crisis. Ya, reaksi detok. Ini Bapak ini langsung ngerasa mual. Mual ya mual. Ya kan? Tapi modal gandul. Iya habis gundal gandul ini. Bapak ini Iya. semalam tidur jam berapa Pak? Jam 2. Nggak dilepas ikatannya. Oh, tidurnya 2 jam setengah doang. Nah, ini banyak angin juga. Jadi jangan kaget. Sebetulnya kalau tiba-tiba apa? Breakout. Pingsan. Wah. Ya. Karena kadang badannya terlalu capek. Gak apa-apa dia pingsan. Yang gotong banyak Pak, yang gotong banyak tenang. Mau dilempar atau mau di Dia pingsan lah lemparnya bawah. Lempar ke bawah. ambulan ada. Tapi kalau masih bisa ngebodor berarti masih aman. Ayah, mobil putih ada mobil semen. Jangan sampai kereta jenazahnya. Mek. Ulang lagi. Boleh. Boleh, Bu. Jadi di massage dulu, baru pakai alat itu Iya, boleh? ini finishing aja terakhir. Iya. Jadi tidak mengurangi identitas terapi kita. Saya juga sama, saya akupuntur dulu, saya refleksi dulu, terakhir baru kita lakukan terapi ini. Ya, buat habisin durasi. Harganya berapa sih? Ini harganya 5.250.000. Seluruh dunia sama.
Ya, jadi nggak ada ngomong jual murah atau mahal. Kenapa? Karena seluruh dunia harganya sama. Nah, Seluruh Bogor. seluruh Bogor juga sama. Kecuali Bogor udah pindah planet, Pak. Ya. Kalian bisa senggol. Tapi cukup terjangkau lah. Jadi semakin tinggi kita punya profesional, nanti omsetnya juga sebentar balik modal, Bapak Ibu. Ya. Tanduk. Udah mau pingsan ini. Nah, dicoba Pak pinggangnya. Lagi yang pakai online ya, buat tambah durasi. Dibantu ya. Cincin. Coba Pak. Malam boleh tuh gundal gandul lagi. Dites lagi gundal gandul. Dari sebelah depannya kayaknya sih depannya. Dites lagi gundal gandul. Harusnya depannya semprot. Bisa tambah kuat tuh gundal gandul. Nah, ya, depannya harus semprot depannya. Nah, ini yang bermasalah Pak berarti. Ya, depan tadi sebelah sini enggak kan? Yang depannya belum, depannya disemprot. Depannya kayak tuh. Gundal gandul naik 5 kilo. Hah? Oh, sama ya? Kayak dibakar. Iya. Yin yang Ini mah bukan yin yang, ini mah yayang. depannya dia belum nih, kayaknya disemprot depannya. Ini gara-gara gundal gaya batak ini yang menggunakan. Nah, Iya, bapak Woi. keluhannya kuping kejepit. Balik badan, Pak, balik badan itu depannya. Aduh, jempol lagi. yuk. Oke, ya. Jadi sederhana Bapak Ibu. Satu lagi saya minta ibu-ibu yang mukanya pingin 3 tahun lebih muda. Oh, Ibu kenapa kakinya? Lagi sakit? Oh iya boleh Bu. Depan lebih muda. Besok disemprot lagi 6 tahun, 3 tahun lagi. Besoknya 3 tahun lagi. Iya. Bener Bu, duduk. Begini Kang Dana tuh, ada tuh. Oh ya. Aksur. Nah, ini juga membantu ya. Misalnya contoh untuk ibu-ibu yang berhijab, kita terapis cowok terkadang kagok ya. Mau terapinya gimana ya? Sentuhan juga kan kadang nggak muhrim katanya gitu kan. Nah, kalau kita pakai alat ini tetap kita bisa tangani. Kenapa? Karena tanpa kita lakukan sentuhan ya. Nah, belakang lutut ini ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu biasanya banyak kena keluhan yang kata orang OA, osteoartritis, sakit dengkul, nggak bisa naik tangga, susah, jalan sakit, nggak bisa sholat. Biasanya Bapak Ibu apain? Dibekam, dipijit. Ada yang main terapi kepret? Tepok-tepok. Ada yang main terapi kepret? Ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang melakukan terapi kepret juga, ya hati-hati. Biasanya Bapak Ibu kepretnya pakai apa? Pakai sendok. Pakai tangan. Nah, harus pakai telapak tangan. Jangan pakai punggung tangan, apalagi pakai benda asing. Ingat, ya, bagian punggung tangan dan bagian benda asing itu tidak punya perasaan. Ya, yang ada nanti pasiennya cedera. Jadi kita pakai telapak tangan. Kalau kita pakai telapak tangan itu sensasinya cepat langsung sembuh dan tidak beresiko. Ya, saya biasa lakukan terapi kepret, ya, istilahnya terapi tapak sakti. Buat yang sakit-sakit dengkul, itu banyak dokter-dokter dari Bali sekeluarga datang minta apa, minta digebotin gitu ya kan lucu gitu ya, geli gitu kan, datang ke Bogor mau ngapain, Pak katanya bisa beresin dengkul tanpa operasi. Oh iya, diapain Pak? Digamparin, saya bilang gitu kan. Loh kok digamparin tapi nyatanya sembuh, loh kok bisa ya Pak ya gitu kan. Nah tetapi kenapa? Meminimalis resiko. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan pakai punggung tangan atau pakai benda asing, Bapak Ibu akan berantem sama dokter.
Karena apa? Ada risiko nanti pengrusakan saraf, ada risiko cedera tambahan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai telapak tangan, ya memang tangan kita ikut pedes gitu kan. Tetapi hasilnya nanti jauh lebih maksimal, ya, dan tidak ada resiko. Ya, kita mau pasien kita sembuh, jangan ditambahin cedera baru lagi kan. Nah. Nyelekit. Tapi enak kan Bu, anget-anget gitu ya. Nah. Jadi sambil ngobrol-ngobrol aja, sambil ngobrol-ngobrol, nah, kita kasih rasa ya. Nah, apa rasanya Bu? Ya, tapi kalau bagian yang ibu nggak bermasalah ya nggak panas, ya kan? Nggak. Iya betul. Enggak kan? Anget kan? Iya. Nah, ini jadi segala sesuatu yang sifatnya mari alami itu harus bersifat adaptif Bapak Ibu. Ya, nanti juga diceritakan tentang air bagaimana pH adaptif. Kita lakukan terapi yang refleksi, ada yang refleksi? Nah, kalau pasiennya nggak sakit nggak bermasalah, nggak sakit kan Pak? Tetapi kalau yang bermasalah kita colek sedikit aja teriak-teriak, itu namanya adaptif. Begitu juga terapi gelombang seperti ini. Kalau tubuhnya nggak bermasalah, ya enak-enak. Tapi kalau ada yang masalah, waduh, kayaknya kayak disayat-sayat. Terapi yang alami harus sifatnya adaptif. Baik kita mulai dengan minum air alkalika, minum minuman herbal detox. Kalau tubuhnya aman, iya nggak bermasalah. Jadi bukan produknya yang bermasalah, bukan terapinya yang bermasalah, pasiennya yang bermasalah. Tapi seringkali kan pasien tidak mau terima kenyataan. Jadi dia nanya, Pak, saya kok habis diterapi rasanya begini ya? Pak, saya habis minum ini kok rasanya begini. Saya tinggal nanya, emang situ sehat? Lah kalau sehat kan ngapain datang? Ya. Jadi jangan kita yang ikut bingung, oh kenapa ya, jangan-jangan apa yang salah, ya. Semua terapi yang sifatnya alami pasti akan beradaptasi dengan kebutuhan pasien, di mana dia punya keluhan, ya. Satu lagi ibu-ibu yang mau mukanya jadi muda, Ini Bu Juju melamun, dia mau muda lagi. kenapa? Pinggang. Muka Bu, jangan muka kaki. Ayo, yang mau awet rajet. Nah, saya minta Bapak ini. Ayo Pak. Pak, wanita tidak mau ketinggalan naik motor. Cowok nggak mau ketinggalan perawatan Pak. Sini Pak. Gimana? Awet muda. Papiloma. Iya, sambil duduk sini Pak. Ayo. Ayo Bapak nih papiloma. Papiloma. Mami? Mami loma juga. Nah, kenapa Pak? Papiloma. Aduh, dibuka celananya. Besar Pak. Oh itu urusan kecil Pak. Tapi siap-siap sensasional ya Pak ya. Ingat, kalau kena kutil, papiloma, pipaloma lah segala macam, pasti panasnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini besok kering dia, selnya mati, akarnya mati, ya. Tapi kalau yang gede gini, orangnya tetap hidup, jangan. Ya. Nah, itu panasnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tumbuh adalah sel parasit, ya. Beda dengan di sini kan, Pak. Ya. Tapi kalau kita sentuh ke sini, nah, jadi kalau dilihat di YouTube banyak orang pakai alat gini pada kayak orang di Rukia gitu kan. Nah, kenapa? Karena ini membunuh. Angkat aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Sebetulnya Dipoto. ini bukan papiloma Pak, ini kutil. Yang lain Kalau papiloma itu kelenjar biasanya. Beda Pak. ada poma. Ini kutil ini, kutil gede. Bukan papiloma, mamiloma. Iya. Tapi kurang lama.
Waduh. Pegang sekarang Mbak, teksturnya berubah nggak? Weh. Jadi lembek-lembek gitu ya. Nah. Ini besok nanti ada perubahan. Tetapi kalau mau tuntas karena ini besar harus beberapa kali Pak. Iya 2-3 kali. Sama saya aja Mas. Bentar. Ah, iya. Pak, boleh ngadep ke sana Pak. Nah, lihat mukanya Bapak ini ya. Kita lihat before after. Hanya dalam sekian menit. Merem. Ah. Jadi kalau ngerjain muka tuh gampang. Tembak aja dari bawah ke atas. Ah. Kiri kanan ya kan. Gampang banget. Nggak usah pakai skincare. Nggak usah pakai skincare, efeknya lebih cerah, kencang, sel-sel yang tidur jadi bangun lagi semuanya. Masalah sinus, ya, peradangan, kelejar itu otomatis dituntaskan juga. Orang-orang itu tuntas. Rasanya kayak muka habis disemprot India. Oh iya. Kencang gitu kan. Bener lebih gemuk kan nih? Bagi duit. Ini. Jadi saya kalau biasanya seminar-seminar beres seminar itu ibu-ibu yang antri. Kenapa Pak? Muka. Saya bilang besok saya buka salon facial aja lah kalau begitu. Ya. Tapi memang efeknya cepet dan ngerjainnya juga gampang dan tidak beresiko. Sinar muka jauh pasti lebih cerah dan dia jauh lebih kencang. Jadi Bapak Ibu pakai alat ini untuk masalah kesehatan terapi, juga untuk masalah wajah dan masalah rambut. Jadi kalau rambut rontok bisa banget. Yang sudah botak pasien saya beberapa kali terapi mulai tumbuh lagi Pak. Ya. Yang ubanan tumbuh barunya hitam lagi. Kenapa? Karena tadi dia membantu regenerasi sel. Ya, sel-sel yang tidur dibangunin lagi. Ya. Apalagi itu? Ya. Kenapa? Iya. Sintang tidur bangunin lagi. Mata panda. Oh, mata panda apalagi itu paling gampang. Tapi mata panda biasanya selain di muka, livernya juga kita perbaiki. Ya. Karena biasanya dia kan begadang. Nah, organ mata kaitannya dengan organ liver atau hati ya. Iya bener. Wih, tambah ganteng Mbak. Pulang nggak kenal lagi istrinya ini. Dari mana? Saya punten. Ya. Kalau untuk perawatan wajah, saya kan ada flek. Kalau seandainya flek atau ada kayak kutik-kutik itu perawatannya harus rutin seminggu berapa kali kah? Tiap hari Bu. Pangling kita. Saya siapa ya? Tuh, coba nengok katanya. Lagi aja. Ya. Jadi masalah ibu-ibu biasanya jerawat, yuk, kerutan, muka kusam, flek, ya. Flek itu yang paling bandel, ya. Tapi flek itu jangan diberesin pakai obat yang dikit-dikit sensasinya maunya fleknya samar. Ingat, flek itu adalah sel kita yang rusak dan menjamur. Pertanyaannya, fleknya kalau dipakai terus langsung hilang kemana Bu? Ya. Jadi penanganan yang benar, dia harus naik ke permukaan. Sel yang dalam sudah diperbaiki, lama-lama yang di luar hilang. Ya. Kalau yang paling gampang, ibu-ibu nanganin flek kalau belum punya alat ini gimana? Sering-sering steam muka di air panas. Kalau ibu-ibu mah biasa masak nasi teh. Nah, ya. Jadi kelejar keringat akan mendorong. Ya. Jadi kalau dibantu ini mempercepat juga regenerasi selnya. Jadi nggak usah pakai obat-obat yang ketergantungan. Banyak kan obat-obat dokter yang ketergantungan. Nah, obatnya, krimnya harus ditaruh di kulkas. Kenapa harus ditaruh di kulkas?
Kalau nggak di kulkas, krimnya rusak. Tetapi pertanyaannya, waktu krimnya dipakai di muka, mukanya di kulkas nggak, Bu? Nggak. Ya. Yang kedua, ketika kita pakai krim, ya, jadi zombie. Takut kena air panas, takut kena matahari, nggak boleh berenang. Loh, katanya diperbaiki. Loh, kok ternyata kita jadi bermasalah, ya. Jadi kita kasih pandangan yang logis, ya. Belum lagi ketergantungan. Pakai bagus glowing, begitu lepas hancur lagi, ya. Mau sampai kapan? Akhirnya secara nggak langsung itu jadi candu, ya. Pengobatan yang benar adalah pengobatan yang membuat orang itu merdeka. Merdeka satu, tidak ketergantungan obat. Yang kedua, tidak ketergantungan terapi. Yang ketiga, bebas, merdeka, boleh makan apa aja lagi, ya kan? Boleh. Pokoknya hidup itu nggak serba terbatas, ya. Jadi tujuan kita adalah melakukan terapi, mengembalikan, memanusiakan manusia, supaya manusia bukan jadi alat yang harus ketergantungan satu zat untuk bisa menjadi sehat. Tentunya penyakit harus jadi normal, kan? Kayak misalnya, kalau orang udah divonis darah tinggi harus makan, harus kalau ke dokter disuruh apa? Minum obat darah tinggi. Sampai kapan minumnya? Seumur hidup. Minum obat kolesterol? Seumur hidup. Minum obat gula? Seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena penyakitnya tidak pernah dituntaskan, betul? Dan sifat obat-obat itu kan hanya penahan supaya tidak komplikasi, menurunkan sesaat. Kalau namanya harus konsumsi obat itu seumur hidup, berarti penyakitnya tidak pernah tuntas. Kenapa nggak cari lebih dalam? Kenapa sih bisa darah tinggi? Kenapa bisa kolesterol? Kenapa bisa asam urat? Kenapa bisa diabetes? Kita gali sampai akarnya. Oh, ternyata organnya bermasalah. Ternyata organnya rusak. Kenapa rusak? Karena radikal bebas. Radikal bebasnya dari mana? Dari sampah. Setuju? Akar dari penyakit adalah sampah. Usus kotor, pembuluh darah kotor, darah ikut kotor. Kenapa dia bisa jadi merusak? Karena sampah yang bergerak di tubuh dan di perut kita melahirkan radikal bebas. Pak, dari mana radikal bebas? Saya kan nggak merokok, Pak. Radikal bebas itu nggak harus zat-zat dari yang lain, tetapi dari zat makanan. Sampah-sampah yang bergerak, dia menghasilkan gas, dia naik jadi radikal bebas. Akhirnya apa? Sel yang baik jadi terkontaminasi. Kolesterol yang baik jadi kolesterol jahat. Sel yang baik jadi sel parasit. Darah yang bersih jadi darah kotor. Jadi kalau kita lakukan, bahasa kerennya detox, pembersihan, maka apa? Organ kita bekerja lebih ringan, betul? Bapak Ibu kalau servis mobil atau motor yang diservis karbu, apa yang dilakukan waktu servis? Padahal motornya nggak rusak, mobilnya nggak rusak, kok rajin servis? Supaya bersih. Nah, yang dilakukan bengkel adalah apa? Bersihin karbu, bersihin ruang bakar, bersihin busi. Kenapa? Karena sudah mengandung kerak. Akhirnya jadi boros, akhirnya jadi tenaganya kurang bagus. Pada waktu dibersihin, dipasang lagi, tenaganya lebih bagus. Sesederhana itulah kerja organ kita. Ketika organ kita banyak sampah, handphone kita Android sampahnya nggak pernah dibersihin, lemot, WA aja nggak bisa masuk. Ketika dibersihin jauh lebih enteng. Jadi konsepnya adalah pembersihan. Terapi yang kita lakukan itu nyetel ulang, nyeting, ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, sebetulnya terapi tradisional itu cuman dua, satu pembersihan, kedua nyetel ulang. Sama kayak kita jadi montir, mau tune up servis motor atau mobil, ya, kerjanya seperti itu, ya. Nah, jadi untuk alat ini boleh saya rekomendasi Bapak Ibu untuk bisa punya, ya, nanti bisa ke Kang Dana untuk jumpa sama saya lebih lanjut.
ya, paling enggak saya perkenalkan di kesempatan hari ini ya. Nah, saya lanjut lagi, ada kawan saya Pak Edi ya yang akan bantu saya untuk jelaskan ada sesuatu informasi yang banyak orang belum paham mengenai air minum sehari-hari. Katanya orang harus sehat, banyak minum air putih. Tetapi kalau airnya terkontaminasi, akhirnya bukan jadi sehat, jadinya tambah sakit. Zaman sekarang banyak ya penyakit tidak mengenal usia. Ada anak-anak masih kecil sudah kena diabetes, cuci darah, ya, ginjal dan lain sebagainya. Itu penyakit yang ngeri-ngeri banget ya. Nah, jadi hari ini kita mau edukasi seperti apa sih ya, dan ternyata dimulai dari air yang pasti kita minum setiap hari itu akan membawa dampak ke tubuh kita ya. Sebentar waktunya dan tempat saya persilakan untuk Pak Edi. Pak punten, mejanya boleh kita balikin Pak ya.